Selamat pagi semua teman-teman. Mari kita berdoa. Bapak bersyukur untuk hari ini, bersyukur untuk semua kondisi kami, bersyukur untuk semua anugerah yang Tuhan berikan. Tuhan pimpin kami, Tuhan ajarkan kami bagaimana kami hidup, untuk kami bisa hidup yang berkenan di hati Tuhan. Buat hati kami jadi tanah hati yang subur Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan telinga rohani kami, hati kami, mata rohani kami dalam tangan Tuhan. Engkau yang berbicara pada kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita sangat familiar dengan Daud. Ya, dengan Daud, dengan seorang sosok raja Israel yang besar, gitu ya. Saya di rumah sering bercerita pada anak-anak, membacakan cerita Alkitab, kemudian nonton juga gitu ya, nonton terkait dengan kisahnya Daud, dan anak-anak senang. Anak-anak senang sekali mendengar cerita itu. Terutama mendengar bagaimana Daud yang kecil, perawakannya yang masih muda, yang pipinya masih kemerah-merahan, dan bisa dengan gagah berani, pantang menyerah gitu ya. Kemudian dengan sangat cerdik sekali, bisa membunuh Goliat yang besar dan jahat. Begitu. Kita sangat familiar dengan cerita tentang Daud. Dan kami selalu bercerita bagaimana Daud itu sangat mengasihi Tuhan dan sangat dikasihi Tuhan. Ya, padahal kalau dipikir-pikir, Daud adalah seorang raja yang besar, tapi juga tidak luput dari kesalahan. Dia melakukan dosa besar, gitu ya. Bahkan dia sempat karena ingin memenuhi keinginan hatinya akan Batsheba, dia mengeraskan hatinya sedemikian rupa, sampai dia lupa akan Tuhan dan mulai berstrategi bagaimana supaya bisa mendapatkan keinginannya dan membunuh Uria, suami dari Batsheba. Dia tidak luput dari kesalahan, tapi mari kita baca di Kisah 13 ayat 22. Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Apa yang dikatakan Tuhan terhadap Daud? Orang yang raja yang besar ini, tapi tidak luput dari kesalahan ini. Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Ya, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Itu juga tertera di 1 Samuel 13 ayat 14. Ya, bahasa Inggrisnya seperti ini. After removing Saul, he made David their king. God testified concerning him, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything I want him to do. Ini sangat menarik sekali, saudara-saudara. Karena dikatakan di situ, kalau di bahasa Indonesia dikatakan bahwa Allah telah menyatakan. Kalau di bahasa Inggris dikatakan bahwa God testified concerning him. Allah sendiri, Allah yang maha besar itu, testified, bersaksi, menyatakan tentang Daud bahwa dia berkenan kepada Daud. Berkenan seperti apa? Dikatakan yang di bahasa Inggris bahwa David, a man after my own heart. Itu poin pentingnya. A man after my own heart. Seseorang yang mengejar hatinya Tuhan. Seseorang yang menjaga hatinya untuk hatinya Tuhan. Yang menjaga hidupnya untuk hatinya Tuhan. Itu poin utamanya teman-teman. Saudara-saudara sekalian. Dan bagaimana Daud mengejar hatinya Tuhan, itu sangat jelas terlihat dari beberapa hal. Ya kan? Kita tahu ceritanya Daud. Yang belum tahu, perlu membuka Alkitab dan mulai membacanya dengan rajin. Merenungkannya siang dan malam. Ya. Daud mengejar hatinya Tuhan sangat jelas terlihat. Terlihat dari apa? Terlihat dari keyakinannya akan Tuhan. Sepanjang kita membaca kisah tentang Daud, sepanjang kita membaca Mazmur, kitab Mazmur yang 50% lebih ditulis oleh Daud sendiri. Kita bisa melihat bagaimana iman, keyakinan, dan kebergantungannya Daud akan Tuhan itu luar biasa. Luar biasa. Ya. Saya sejak
dahulu sejak mulai kenal Tuhan, saya selalu bingung dengan bagaimana ya caranya hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kemudian ada banyak sekali tokoh yang diceritakan, yang ditulis kembali di dalam Alkitab, yang menjadikan contoh, sehingga saya ada banyak sekali, ada Abraham, Daud, dan Paulus, dan Tuhan Yesus sendiri. Dan saya bertanya-tanya sering sekali. Sebenarnya misalnya kayak Daud. Daud itu hidupnya seperti apa ya sehari-hari? Daud itu sehari-hari itu loh hidupnya seperti apa? Tapi dari ceritanya kita bisa melihat yang pertama yang terlihat sekali dia mengejar hatinya Tuhan itu adalah keyakinannya. Bagaimana dia sangat bergantung, sangat yakin sama Tuhan. Tidak tergoyahkan. Bahkan sedari dia masih sangat remaja pada saat dia menghadapi Goliat itu. Ya, dia berkata kepada Saul, itu ada di 1 Samuel 17 ayat 37. Dia berkata bahwa Tuhan sudah menyertai aku sepanjang hidupku. Padahal dia masih remaja pada saat itu. Dan Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin ini. Dia juga yang akan melepaskan aku. Dia juga yang akan membuatku menang. Dia yang akan menyertaiku. Sampai Saul bilang, oke, pergilah. Tuhan menyertai engkau. Dan sebelum dia melawan Goliat, dia sudah melawan singa, serigala, beruang. Dan saya yakin sekali itu yang menempa dia mempunyai keyakinan yang sangat kuat akan Tuhan. Dia bergantung sama Tuhan. Bisa terlihat dari situ bagaimana dia sangat mengejar hatinya Tuhan. Ya, dan ada berbagai kesempatan yang lain. Lalu yang kedua, Daud mengejar hatinya Tuhan sangat jelas terlihat dari kesukaannya akan firman Tuhan dan perintah Tuhan. Saudara-saudara, kita bisa membaca di Mazmur terutama. Bagaimana Daud selalu bilang bahwa dia sangat mengagungkan perintah Tuhan. Bahwa firman Tuhan, titah Tuhan adalah segala-galanya. Bahwa itu adalah kebenaran yang hakiki, kebenaran yang absolut. Daud sangat meyakini firman Tuhan dan dia mengagungkan itu. Ya, kita bisa membaca itu banyak di Mazmur. Kemudian dan bukan cuma sekedar nyanyiannya saja, jadi bukan cuma sekedar kata-kata tapi dia melakukannya. Ya. Dia tidak membunuh Saul padahal ada kesempatan untuk itu. Kenapa dia tidak membunuh? Karena dia bilang pada Saul bahwa saya tidak akan membunuh orang yang diurapi oleh Tuhan sebagai raja. Dan ada banyak hal yang lain. Padahal pada saat itu Saul mau membunuhnya. Dia sangat mengagungkan dan menghidupi perintah Tuhan. Daud adalah orang yang mengejar hatinya Tuhan. Dan dia mencintai firman Tuhan. Dan menghidupi itu. Yang ketiga, terlihat dari apa? Terlihat dari hati yang penuh dengan ucapan syukur. Tidak bisa dipungkiri bagaimana Mazmur itu penuh dengan ucapan syukur, bukan? Saya senang dengar. Ya. Jadi membaca Mazmur, membaca Alkitab, ada bagian Mazmur dibaca. Tapi Mazmur itu juga sangat menyenangkan pada saat didengar. Coba saudara-saudara bisa cari audio Bible gitu ya. Atau Alkitab audio. Kemudian dengarkan Mazmur itu. Kalau saya pribadi senang rasanya, apalagi pada saat ada di dalam pergumulan gitu. Dalam pergumulan, kemudian mungkin ada melihat kenapa kok orang itu begini ya? Kenapa kok aku begini gitu. Jadi ada banyak sekali pergumulan dalam hati, atau lagi banyak kesusahan, atau lagi banyak masalah, lagi ada sesuatu yang harus saya hadapi, kemudian mendengarkan Mazmur. Senang rasanya. Kenapa? Karena Mazmur itu juga penuh dengan keluhan. senang mendapat teman yang mengeluh. Bukan teman, maksudnya senang melihat ada raja besar tapi dia mengeluh gitu. Wah, sangat. Iya betul gitu. Karena mendengar apa yang dikeluhkan oleh Raja Daud. Tapi Raja Daud tidak pernah berhenti hanya sampai keluhan. Pasti dilanjutkan dengan firman Tuhan dan ucapan syukur atas kondisinya.
Dia pasti akan menyanyikan lagu-lagu tentang janji Tuhan, mengakhiri keluhan-keluhannya. Jadi sangat manusiawi sekali. Tapi hati yang penuh dengan ucapan syukur itu sangat terasa. Kenapa? Karena dia mengejar hatinya Tuhan. Dia menjaga hatinya. Sekali lagi, dia bukan orang yang tanpa dosa, tanpa kesalahan. Ya, kesalahan paling besar tercatat di sana. Tapi dia bersyukur dan dia mengejar hatinya Tuhan. Oke. Lalu jelas sekali terlihat juga yang keempat dari bagaimana dia cepat sekali bertobat. Oke. Memang ada satu masa di mana dia mengeraskan hatinya. Hatinya begitu sangat penuh dengan keinginannya gitu ya. Sampai merancang, memplanning, oh itu suaminya Uria nanti akan dikirim pergi ke perang yang mana, ditaruh di mana, dia panggil orang untuk berstrategi dan banyak hal yang lain supaya dia bisa mendapatkan keinginan hatinya. Sempat ada masa-masa itu, tapi pada saat dia ditegur oleh Nabi Nathan, gitu ya kan? Orang yang tertegur, mudah tertegur, orang yang cepat bertobat itu adalah orang yang mengejar hatinya Tuhan. Mengejar hatinya Tuhan. Tentu setelah kejadian itu ada konsekuensi yang Daud harus tanggung akibat dari dosanya. Tapi sebenarnya lebih bukan karena akibat dari dosanya saja, tapi lebih karena dia sempat mengeraskan hatinya, tidak menjaga hatinya yang mengejar hati Tuhan itu. Tidak dijaga dan dia lupa sampai dia bisa merancang berbagai kejahatan yang ada. Lebih karena itu konsekuensinya. Oke, kita baca di Yeremia 17 ayat 9 sampai 10. Hati itu perlu dijaga. Ayat 9 mengatakan, betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hati yang sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Minggu lalu kita bahas ini oleh Anton. Ya, bahwa Tuhan adalah Allah yang adil. Dia bukan melihat apa yang kita lakukan di luar. Tapi dia lebih melihat hati kita. Batin kita. Itu sebabnya kita perlu menjaga hati. Karena hati adalah sumber segala sesuatu. Dan contoh dari Daud kita bisa membayangkan. Itu memberikan teladan untuk kita bagaimana seseorang yang mengejar hatinya Tuhan itu hidup seperti apa. Ayo kita sama-sama jaga hati. Pesan hari ini terkait dengan jaga hati. Jaga hati kita. Seperti Daud. Dan dalam semua hal yang sudah Daud lakukan, Daud tetap adalah orang yang Allah sendiri bersaksi bahwa Daud berkenan kepadanya. Oke. Sangat penting. Yohanes 3 ayat 16. Dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih yang besar itu sangat berkaitan dengan hatinya Tuhan. Dan Tuhan itu sangat mementingkan hati sekali lagi. Kenapa? Karena dia juga hatinya besar, penuh kasih. Sampai dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sampai dia turun sendiri menjadi manusia untuk menebus kita. Kenapa? Karena hatinya itu adalah untuk kita. Itu sebabnya Tuhan bilang, kejar hatiku. Jaga hatimu. Bukan karena perbuatanmu. Tapi karena imanmu, hatimu. Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jaga hatimu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan.
segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati kita dengan vigilant, dengan waspada. Harus dijaga. Bukan disepelekan. Ya, bukan ya sudah nanti jalan sendiri begitu. Harus dijaga dengan waspada. Penting sekali bagi Tuhan. Amsal 23 ayat 19 dikatakan bahwa hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Dan pesan Tuhan selalu juga berkaitan dengan ajarkan kepada anak-anakmu. Ingatlah perintahku. Simpanlah dalam, bukan pikiranmu, bukan. Simpanlah di dalam hatimu, Tuhan bilang. Ajar kepada anak-anakmu sehingga perintah-perintah Tuhan itu ada di dalam hati mereka. Hati, menjaga hati is very important. Sangat penting. Karena dari situ yang akan membentuk pikiran kita, cara berpikir kita, cara berkata kita, cara kita melakukan sesuatu, waktu kita mengambil keputusan, waktu kita berhadapan dengan orang lain, itu yang akan mempengaruhi segala sesuatu. Di sini. Hati. Di sini, ya. Hati. Jaga hati kita. Amsal 23, tadi Amsal 23 ayat 19. Kemudian perumpamaan tentang taburan. Benih yang ditabur. Pinggir jalan, tanah berbatu, tanah bersemak, dan tanah yang subur. Dan tanah itu berbicara tentang hati kita. Jadi, bacalah firman Tuhan dan renungkan firman Tuhan. Berdoa. Maka pada saat Tuhan berbicara pada kita, Dia selalu mengarah kepada hati kita. Jaga hati kita. Saudara-saudara. Ya. Karena kalau kita tidak jaga hati kita untuk mengejar hatinya Tuhan, pertanyaannya adalah, apa yang hati kita kejar? Apa yang hati kita kejar dalam hidup kita ini? Itu menjadi pertanyaan besar. Apa kita mengejar keinginan dunia? Kita yang bisa bersama dengan Tuhan duduk menghadap Tuhan dan tanya sama Tuhan. Menyelidiki, minta bantuan Tuhan untuk menyelidiki hati sendiri juga. Apa yang hati kita kejar? Hatinya Tuhan atau keinginan dunia? Apa yang kita kejar? 1 Yohanes 2 ayat 16, keinginan dunia, dikatakan. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, kenikmatan tubuh kita, dan keinginan mata, pingin ini, pingin itu. Saya pingin semua. Saya pingin yang tidak dimiliki oleh orang lain. Saya pingin semua. Yang dimiliki sama orang lain, yang tidak saya miliki. Saya pingin ini, saya pingin yang lebih besar, saya pingin yang lebih bagus, saya pingin yang lebih keren, saya pingin ini, saya pingin itu. Saya nggak butuh, tapi saya pingin. Saya keinginan mata, saya ingin. Serta keangkuhan hidup. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, atau serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Keangkuhan. Merasa benar, keangkuhan. Harga diri, keangkuhan. Saya lebih baik daripada orang lain. Saya lebih baik. Saya lebih tinggi daripada orang lain. Apakah itu yang kita kejar? Keinginan dunia. Atau kita mengejar hatinya Tuhan? Atau kita bekerja melayani Tuhan, tapi tanpa hati.
yang mengejar hatinya Tuhan. Bisa terjadi? Bisa terjadi. Sangat bisa terjadi. Melayani Tuhan, pikiran tercurah untuk pekerjaan Tuhan, tapi tanpa hatinya Tuhan. Bisa terjadi? Bisa terjadi. Kita baca ya. Di peringatan untuk jemaat di Efesus. Wahyu 2 ayat 1-7. Wahyu 2 ayat 1-7 berkata demikian. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya, dan yang berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Tuhan Yesus. Ayat kedua, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ini jemaat di Efesus adalah jemaat yang sangat terlatih untuk peka dengan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya mereka bisa discern. Mereka bisa membedakan. Mana yang kebenaran Tuhan dan mana yang bukan. Karena mereka hidup dalam lingkungan pagan. Mereka hidup dalam lingkungan yang banyak berhala dan dewa-dewi. Jadi mereka peka dengan kebenaran firman Tuhan. Ini jemaat yang luar biasa. Sering merenungkan firman Tuhan. Sering saat teduh. Oke. Ayat ketiga, dan engkau telah sabar dan menderita oleh karena namaku. Mereka menghidupi kebenaran firman Tuhan. Dan engkau tidak mengenal lelah, dikatakan di sana. Ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kasihmu yang mula-mula. Engkau telah meninggalkan itu. Engkau telah meninggalkan hati yang mengejar hatiku. Yang mengingat kasihku yang mula-mula kepadamu. Yang hati yang penuh dengan kasih. Karena aku adalah kasih. Ayat 5 dikatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Padahal mereka melakukan semua. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Apa itu? Yaitu melakukan segala sesuatu hidup dengan hati yang mengejar hatinya Tuhan. Penuh dengan kasih mula-mula. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. 6. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Itu pujian untuk jemaat Efesus. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ini penting sekali. Kenapa? Karena jemaat di Efesus sekali lagi itu adalah mereka yang tahu firman Tuhan. Sering membaca dan merenungkan firman Tuhan dan menghidupinya. Tapi lupa meninggalkan kasih mula-mula. Hatinya. Mengejar hatinya Tuhan. Sehingga Tuhan bilang. Di sini dikatakan siapa yang bertelinga hendaklah mendengar. Karena ada banyak sekali yang bertelinga. Tapi tidak mendengar. Apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat, barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Jaga hati kita. Kita tidak bisa, Tuhan tidak ingin kita bekerja, melayani Tuhan, menghidupi kebenaran ceritanya, tapi hanya dengan pikiran. Tanpa hati yang mengejar, hatinya Tuhan, tanpa hati yang penuh dengan kasih mula-mula. Fokus pada kasihnya pada kita. Pelayanan kita seharusnya, kudu seharusnya didasari dengan hati yang sadar dan penuh dengan kasihnya Tuhan. Bukan? Jadi tidak ada ruang untuk melayani dengan setengah hati. Nggak ada ruang untuk itu, melayani dengan setengah hati. Aduh, males aku, Pak. Saya sedang males sekali sekarang.
Sudahlah. Tidak persiapan. Saya sedang sibuk. Saya lebih sibuk dengan urusan saya daripada urusan itu loh, hanya sekedar pelayanan. Nggak ada ruang untuk itu. Kenapa? Karena kita sedang mengejar hatinya Tuhan. Tidak ada ruang juga termasuk untuk tidak melayani. Tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sedang kerjakan. Tidak ada ruang untuk itu. Tentu saja ini bukan berarti melayani untuk mendapatkan kasih dan keselamatan dari Tuhan. Bukan. Karena kasih dan keselamatan dari Tuhan sudah kita dapatkan atas iman kita dan percaya pada Tuhan. Tapi justru pada saat kita percaya dan kita bersyukur karena Tuhan mengasihi kita mengasihi Tuhan, itu sebabnya kita mengejar hatinya Tuhan dan melayani Dia. Oke. Demikian juga dengan kesaksian atau pengajaran kita akan kebenaran. Itu harus penuh dengan hati. Harus dengan hati, bukan dengan pikiran dan kata-kata yang pintar untuk diucapkan. Efesus 4 ayat 15. Saya ambil versi bahasa Indonesia sehari-hari. Mengatakan seperti ini. Sebaliknya kita harus menyatakan hal-hal yang benar dengan hati penuh kasih. Jadi mengajar dengan hati penuh kasih. Bukan cuma sekedar mengajar, ngomong tentang kebenaran, menegur atau berbicara tentang kebenaran, menegur orang tapi dengan hati menghakimi atau dengan kesombongan, dengan merendahkan orang lain atau dengan kebohongan bahkan gitu ya. Bukan, justru pada saat kita mengajar, mengatakan tentang kebenaran dan menghidupinya, kita harus, dikatakan di sini, kita harus menyatakan hal-hal yang benar dengan hati yang penuh kasih. Sehingga dalam segala hal kita makin lama makin menjadi sempurna seperti Kristus yang menjadi kepala kita. Jaga hati kita. Termasuk ibadah dan kegiatan-kegiatan kemanusiaan atau sosial yang lain yang kita lakukan. Itu tidak ada artinya kalau tidak didasari dengan hati yang mengejar hatinya Tuhan. Tidak didasari dengan hati yang berfokus pada hatinya Tuhan yang penuh kasih itu. Tuhan Yesus menegur sangat keras sekali, mengulang apa yang Nabi Yesaya katakan di Matius 15 ayat 7-9. Dikatakan, "Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Tuhan mau hati yang mengejar hatinya Tuhan. Saudara-saudara, ayo kita sama-sama menyadari hal ini. Ayo kita jaga hati kita. Dalam segala hal yang kita lakukan. Dalam segala keputusan, dalam segala masalah, dalam segala aspek dalam kehidupan kita. Jaga hati kita untuk selalu mengejar hatinya Tuhan. Karena itu yang berkenan sama Tuhan. Seperti Daud mengejar hatinya Tuhan. Jangan sampai kita lupa akan kasihnya Tuhan. Ya, jangan sampai kita lupa akan kasihnya Tuhan, terutama kasih yang sampai di atas kayu salib. Besar sekali. Atau kasih mula-mula pada saat perjumpaan pertama kita sama Tuhan. Dan juga perjumpaan-perjumpaan setelah itu. Pasti banyak sekali perjumpaan. Hanya apakah kita mengindahkan hal itu atau tidak? Apakah kita mencatat perjumpaan-perjumpaan kita sama Tuhan? Apakah kita membuat monumen untuk supaya kita mengingat perjumpaan-perjumpaan kita sama Tuhan? Karena kita cepat lupa. Jadi kita butuh penanda-penanda untuk kita bisa selalu diingatkan bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Jadi ayo hidup dengan hati yang mengejar hati Tuhan. Cepat saja, apa yang bisa kita lakukan setelah ini? Yang pertama tentunya merenungkan dan mengingat kasihnya Tuhan. Oke. Renungkan, ambil waktu, renungkan, berdoa, minta bantuan Tuhan untuk menyelidiki hatinya kita, mengingat kasihnya Tuhan, mengingat kasih mula-mula dari Tuhan. Oke, ini nggak sepele.
Saudara-saudara, ini besar, ini langkah utama, ini besar. Ingat kasih mula-mula itu. Oke. Yang kedua, buat penanda akan kasihnya Tuhan. Catat, buat banyak penanda. Next time kita bicara terkait ini mungkin, terkait penanda. Buat penanda untuk mengingatkan bahwa hidup kita itu penuh dengan kasihnya Tuhan. Sehingga kita perlu mengejar hatinya. Yang ketiga, komunitas. Komunitas itu adalah kumpulan orang percaya. Tempat kita saling menasihati, saling mendukung, mendoakan, saling mengingat. Untuk kita sama-sama mengejar hatinya Tuhan. Oke, komunitas. Sekalipun online. Oke, komunitas ya. Maksudnya ada orang-orang. Tempat kita berinteraksi. Komunitas. Oke, bukan cuma sekedar nonton khotbah. Seperti sekarang. Bukan cuma sekedar nonton khotbah, saudara-saudara. Tapi berkomunitas, sekalipun online. Komunitas. Itu 3 hal yang mungkin bisa sama-sama kita lakukan. Ayo kita sama-sama kejar hatinya Tuhan. Ya, sama-sama mengarahkan pada hatinya Tuhan. Ambil waktu, berdoa, bahas di komunitasmu atau keluarga rohanimu terkait dengan hal ini. Pakai segala macam cara, gimana caranya supaya kita bisa selalu menjaga hatinya kita dengan penuh kewaspadaan untuk mengejar hatinya Tuhan. Jaga hatinya kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur sekali Tuhan. Tuhan ingatkan kami, buat kami bisa menjaga hati kami. Kami mau jaga hati kami yang mengejar hatinya Tuhan, seperti yang Daud lakukan. Kami mau mengejar hati kami seperti Daud mengejar hati Tuhan. Tuhan pimpin kami, berikan hikmat. Sebentar kami akan ambil waktu untuk menyembah Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk mengingat kasih Tuhan mula-mula, untuk mengingat kasih Tuhan sepanjang hidup kami, supaya kami tidak mengingat hal-hal yang buruk saja. Buatlah kami supaya kami mengingat hal-hal yang penuh dengan kebaikan Tuhan, bukan hal-hal yang buruk. Karena hidup kami penuh dengan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memusrahkan hidup kami dalam tangan-Mu, Tuhan yang pimpin. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Let's build our life on Christ's bedrock.